Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliau lah sehingga kita sampai sekarang ini merasakan nikmatnya iman dan Islam. Selawat serta salam marilah kita sanjung-sanjungkan junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Proposal penelitian saya kali ini yaitu yang berjudul Analisis Fraksi Serat Botani yang diintegrasi sapi sawit di Kabupaten Rokan Hulu. Pakan merupakan komponen penting di dalam industri peternakan. Produksi peternakan di dunia meningkat sering dengan peningkatan dalam permintaan hasil ternak terutama daging. Direktorat Jenderal Peternak Kementerian Pertanian dan Kesehatan Hewan 2018 menyatakan kebutuhan daging sapi dalam negeri tahun 2018 mencapai 662,54 ton dengan kebutuhan yang sangat tinggi. Pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan daging dengan produksi dalam negeri. Kebutuhan daging sapi di Indonesia cenderung meningkat namun tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dalam negeri, sehingga Indonesia harus mengimpor daging dalam jumlah yang semakin besar. Tanpa upaya yang serius dan konsumsi daging masyarakat dipenuhi dari sapi, bakalan dan daging impor, padahal Indonesia sendiri mempunyai potensi ternak lokal yang cukup besar yang dikelola oleh 4,6 juta rumah tangga. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kandungan serat botani yang terdapat di dalam lahan kelapa sawit. Dan manfaat penelitian ini yaitu sebagai sumber informasi tentang fraksi serat yang ada di dalam lahan kelapa sawit serta memperkenalkan tentang kualitas hijauan pakan ternak kepada masyarakat sekitar. Adapun itu hipotesis yang diberikan yaitu untuk mengetahui kandungan netral deterjen fiber (NDF), asid deterjen fiber (ADF), asid deterjen lignin (ADL) serta kandungan hemiselulosa dan selulosa pada hijauan yang terdapat di lahan kelapa sawit. Yang selanjutnya itu populasi ternak ruminsia yang menurun diduga disebabkan oleh semakin sempitnya lahan yang tersedia untuk hijau. Amelia DKK mengatakan bahwa kualitas nutrisi bahan pakan merupakan faktor dalam memilih dan menggunakan bahan pakan tersebut sebagai sumber zat makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksinya. Kualitas nutrisi bahan pakan terdiri atas komposisi nilai gizi serta energi dan aplikasinya pada nilai palatabilitas dan daya cernanya. Penentuan nilai gizi ini dapat dilakukan dengan analisis proksimat secara terperinci berdasarkan nilai manfaatnya dan pencernaan pada ternak. Untuk dapat menyempurnakan komponen serat, Hanapi mengatakan bahwa bahan kering yang kaya akan serat karena terdiri dari 20% isi sel dan 80% dinding sel. Dinding sel tersusun dari dua jenis serat yaitu yang terlarut dalam deterjen netral yaitu hemiselulosa, selulosa lignin disebut NDF dan tidak larut dalam deterjen. Selanjutnya itu waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2020 yang akan dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Pekanbaru yang terletak di Jalan HR Subrantas nomor 115 kilometer 15 Kelurahan Simpang Baru Panang, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Adapun bahan dan alat yaitu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aquades natrium sulfat, natrium borat, disodium hidrogen fosfat, amonium bromate, oktanol alkohol, dan yang selanjutnya itu alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu timbangan, pisau, baskom, plastik hitam, selotip, dan alat yang digunakan untuk pengujian fraksi serat adalah gelas piala 1000 ml, gelas ukur, spatula, pipa tetes, timbangan analitik, fiber tape yang dilengkapi dengan hot extraction dan cold extraction, oven, tanur, dan desikator. Metode penelitian ini menggunakan eksperimen acak yaitu dengan menggabungkan jumlah tepung rumput pahitan dan bungkil kelapa sawit yang dimana terdapat dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan. Yang pertama itu P0 tepung rumput pahitan 100% dan plus bungkil sawit 0%. Yang kedua itu P1 tepung rumput pahitan 75% dan bungkil sawit 25% serta tepung rumput pahitan 50%, bungkil sawit 50%, P3 rumput pahitan 25%, bungkil sawit 75%, P4 tepung rumput pahitan 0% dan bungkil sawit 100%. Adapun parameter yang diukur yaitu dalam penelitian ini yaitu komposisi kandungan fraksi serat NDF, ADF, ADL, hemiselulosa dan selulosa. Prosedur penelitian ini yaitu persiapan bahan yaitu rumput pahitan dan bungkil sawit ditimbang lalu dikeringkan, kemudian dikeringkan pada ruang terbuka. Setelah dikeringkan ditimbang, kembali melihat berat keringnya, lalu pada rumput pahitan dihaluskan sampai menjadi tepung rumput pahitan lalu ditimbang hasil penumpukan tersebut. Pencampuran bahan ini harus dilaksanakan dengan secara merata dan homogen. Analisis kandungan fraksi serat tepung rumput pahitan dan bungkil sawit dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Kimia Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Penetapan kandungan netral deterjen fiber yaitu cara kerja analisis kandungan NDF masing-masing sampel ditimbang sebanyak 0,5 gram, dimasukkan ke dalam cawan crucible diletakkan pada fiber tag. Ditambahkan 50 ml larutan NDS dipanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih diteteskan oktanol pada sampel yang berbuih. Yang selanjutnya yaitu penentuan kandungan asid deterjen
virgin fiber yaitu ADF. Masing-masing sampel ditimbang sebanyak berat yang sama yaitu 0,5 gram, dimasukkan ke dalam cawan crucible. Diletakkan wadah fiber tag, hot extraction ditambah 50 ml, larutan ADS dipanaskan sampai mendidih. Penetapan kadar kandungan hemiselulose yaitu dihitung dari selisih antara kandungan NDF dengan ADF, yaitu dengan persamaan rumus persen NDF dikurang persen ADF. Kandungan selulosa merupakan dari residu ADL yang telah dikeringkan dengan oven 135 derajat Celcius selama 2 jam, yang kemudian didinginkan dalam desikator selama 10 menit dan timbang. Hasil penimbangan sampel dikurangi dengan hasil penimbangan sampel yang di oven pertama. Didapatkan kadar selulosa. Analisis data. Rancangan yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap RAL menurut Steele dan Toddy. Model matematika analisis seragam adalah sebagai berikut: pengamatan perlakuan dan ulangan, rataan umum, pengaruh perlakuan, pengaruh alat pada perlakuan ke-1 dan ulangan ke-4. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebihnya dan kurangnya saya mohon maaf.